Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik santri, selamat datang di channel E2 Education for Dakwah. Nah, bersama kakak santri, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi frasa, klausa, dan kalimat. Nah, mungkin adik-adik sering kesulitan ya membedakan apa itu frasa, klausa, dan kalimat. Nah, materi ini biasanya dipelajari oleh siswa jenjang SMA, siswa kelas 12, karena biasanya soal-soal ini tuh muncul pada soal-soal UN, SBMPTN, gitu, dan soal-soal ujian sekolah, seperti itu. Nah, oke. Kita masuk ke frasa. Apa itu frasa? Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna dan memiliki fungsi gramatikal, serta tidak terdiri dari subjek dan predikat. Kita coba jabarkan ciri-ciri dari frasa ini ya. Pertama, merupakan gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Oke. Terus memiliki fungsi gramatikal dan tidak terdiri dari subjek dan predikat. Oke. Lalu kita coba lihat ke contoh frasa di bawah. Contoh frasa. Ini contoh bentuk frasa tuh ya. Pertama ada anak baik, rumah besar sedang membaca, dan 3 siswa. Oke, tadi dikatakan frasa itu gabungan dua kata yang memiliki makna. Nah, kita lihat contoh frasa di bawahnya. Anak baik, rumah besar sedang membaca, dan 3 siswa. Mereka ini memiliki makna ya, bentuk suatu makna. Dan biasanya frasa itu terdiri dari unsur-unsur yang masih mempertahankan maknanya. Seperti anak baik, ketika dipisah, anak baik ini dipisah, nah, maka masing-masing masih memiliki maknanya ya. Anak yang baik, misalnya. Anak dan baik. Rumah yang besar. Rumah dan besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ciri selanjutnya itu memiliki fungsi gramatikal. Oke, ini kita bahas terakhir ya. Kita coba lanjut dulu ke ciri yang ketiga, yaitu tidak terdiri dari subjek dan predikat. Tidak terdiri dari subjek dan predikat. Oke, di sini adik-adik bisa lihat ya, anak baik, rumah besar, sedang membaca, dan 3 siswa, itu tidak memiliki subjek, tidak mengandung subjek dan predikat gitu ya. Nah, berbeda nih dengan contoh yang bukan frasa. Atau nanti kita akan mengenal klausa. Misalnya ibu memasak. Ibu memasak, adik membaca. Adik menangis tadi ya. Adik menangis. Nah, apalagi adik menangis, guru mengajar ya. Guru mengajar. Oke. Ini contoh dari yang bukan frasa. Nah, di sini ada ibu memasak. Ibu memasak. Ibu itu apa? Ibu memasak. Ibu itu merupakan subjek ya. Memasak predikat. Adik subjek, menangis predikat. Guru juga subjek, dan mengajar adalah predikat. Nah, ini adalah bentuk yang bukan frasa gitu ya. Lalu nanti kita mengenal klausa. Nah, berbeda dengan frasa. Frasa itu tidak terdapat subjek dan predikat. Nah, bisa dilihat tadi contohnya. Contohnya yaitu anak baik, rumah besar, sedang baca, 3 siswa, itu tidak terdiri dari subjek dan predikat. Oke. Nah, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Tadi ya yang kita lewat. Cirinya yang ketiga itu memiliki fungsi gramatikal ya. Dia memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Maksudnya apa sih memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat ini? Nah, ini adalah contoh kalimatnya ya. 3 siswa membaca sebuah buku. Nah, frasa dia biasanya memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Nah, kita uraikan fungsi
gramatikal dari kalimat ini. Pertama, ada 3 siswa, yaitu subjek ya, sebagai subjek. Membaca, predikat. Sebuah buku, objek. Nah, di sini pada kalimat ini adik-adik mana yang merupakan frasa? Ya, 3 siswa dan sebuah buku ya. Nah, frasa-frasa ini menduduki satu fungsi gramatikal, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, seperti itu. Jadi, frasa ini biasanya memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai predikat, bisa sebagai objek. Seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke klausa. Klausa itu apa? Klausa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang mengandung subjek dan predikat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Oke, ini kurang koma ya di sini. Kurang tanda koma. Nah, tadi dikatakan gabungan dua kata atau lebih yang mengandung subjek dan predikat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Oke, langsung kita lihat contohnya. Contohnya adalah Ani sedang menyanyi, ayam berkotek, adik menangis di kamar, kamu harus belajar. Tadi sempat disinggung bahwa klausa ini merupakan gabungan dua kata atau lebih yang mengandung subjek dan predikat. Nih ya, contohnya Ani di sini adalah subjek ya. Sedang menyanyi, predikat. Ayam, dia merupakan subjek, berkotek merupakan predikat. Nah, seperti itu. Begitu juga adik menangis, subjek, di kamar, keterangan. Nah, jadi di klausa ini memang boleh gitu ya menggunakan objek atau keterangan jika memang membutuhkan. Tapi sekurang-kurangnya dia memiliki subjek dan predikat. Pokoknya syarat menjadi klausa itu adalah memiliki subjek dan predikat, seperti itu. Dan kamu harus belajar contohnya juga subjek dan predikat. Oke. Nah, sekarang ke ciri yang lainnya. Frasa itu tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Oke, tidak memiliki intonasi akhir. Maksudnya seperti apa? Nah, klausa inilah yang membedakan antara klausa dengan kalimat, adik-adik. Kalau klausa, dia tidak memiliki intonasi akhir. Seperti ini. Ani sedang menyanyi. Nah, kalau dia menjadi sebuah kalimat, untuk menjadikan dia sebuah kalimat, maka dibutuhkan intonasi akhir dan tanda baca. Sebenarnya tanda baca ini adalah yang akan mempengaruhi intonasi akhir ya. Jadi tanda baca ini yang akan mempengaruhi intonasi akhir. Nah, contohnya misalnya Ani sedang menyanyi. Ketika tidak menggunakan tanda baca, titik misalnya, dia maka tidak memiliki intonasi akhir. Nah, atau seperti ini, kamu harus belajar. Nah, intonasi akhir ketika dia memiliki intonasi akhir, maka akan berbunyi seperti ini. Kamu harus belajar. Seperti itu ya. Jadi menjadi kalimat perintah gitu ya. Nah, jadi intonasi akhir itu dapat berupa kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita seperti itu. Dan intonasi akhir itu dipengaruhi oleh tanda baca. Sehingga klausa dia tidak menggunakan tanda baca. Ketika kalimat-kalimat ini, kata-kata ini, ketika klausa-klausa ini diberikan tanda baca, ya, otomatis dia menjadi memiliki intonasi akhir. Dan itu berarti dia akan berubah menjadi kalimat. Oleh karena itu, klausa dikatakan potensial untuk menjadi sebuah kalimat. Kayak gitu. Nah, klausa ini juga dapat membentuk sebuah kalimat. Klausa dapat membentuk sebuah kalimat. Nah, kita lihat ya. Dan biasanya klausa-klausa ini ketika membentuk sebuah kalimat tuh dia menjadi sebuah kalimat majemuk ya. Kita lihat contohnya di sini ada Ani sedang menyanyi, ini sebuah klausa ya. Ani sedang menyanyi, dia sebuah klausa. Dan adik menangis di kamar. Tanpa titik ya, adik menangis di kamar tanpa titik, itu juga klausa. Dan dihubungkan dengan ketika. Seperti itu. Nah, itu klausa. Sekarang kalimat. Nah, kalimat, apa itu kalimat? Kalimat itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, mengandung paling sedikit subjek dan predikat, diawali dengan huruf kapital dan memiliki tanda baca dan intonasi akhir.
Nah, kita lihat lagi, kita jabarkan lagi ciri-cirinya, kita uraikan lagi. Pertama, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Artinya, sebuah kalimat sudah tidak memerlukan informasi tambahan lagi gitu ya. Jadi, sebuah kalimat yang utuh sudah mengandung sebuah informasi atau maksud seperti itu. Nah, mengandung paling sedikit subjek dan predikat ya. Nah, hati-hati. Ini sama dengan klausa ya, paling sedikit subjek dan predikat. Tetapi kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan memiliki tanda baca serta intonasi akhir. Inilah yang membedakan dengan klausa. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Oke. Ini kalimat ini sudah dapat berdiri sendiri gitu ya. Sudah mengandung sebuah informasi. Ibu memasak nasi di dapur. Kemudian paling sedikit subjek dan predikat. Dia sudah subjek dan predikat. Nah, itu bentuk paling sederhananya ya, tetapi untuk paling luasnya ya dapat menggunakan objek, keterangan seperti itu. Nah, lalu Budi matikan lampu. Nah, di sini sudah ada tanda baca, tanda seru, tanda tanya seperti itu ya, dan sehingga memiliki intonasi akhir juga ya kan. Seperti bagaimana kabarmu hari ini? Nah, dia memiliki intonasi akhir dan memiliki tanda baca. Kemudian Budi matikan lampu. Nah, itu sudah memiliki intonasi akhir dan memiliki tanda baca. Nah, seperti itu ya. Itulah perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat. Nah, sebenarnya materi mengenai frasa, klausa, dan kalimat ini sangat luas, adik-adik. Nah, nanti frasa sendiri gitu ya, nanti akan ada jenis-jenisnya seperti frasa nomina, frasa verbal, frasa apalagi nomina, verbal, adjektival, adverbial, dan preposisional. Nah, ada juga nanti jenis-jenis frasa yang endosentris, eksosentris, gitu ya. Endosentris itu yang memiliki inti, eksosentris yang tidak memiliki inti, seperti itu. Ada banyak, klausa juga seperti itu. Tapi itu semua akan dipelajari jika adik-adik mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau sastra Indonesia murni ya. Nah, itu akan dipelajari pada mata kuliah sintaksis yang merupakan rumpun dari ilmu linguistik. Atau disebutnya sains bahasa gitu ya. Kalau adik-adik tertarik dengan bahasa, adik-adik bisa tuh mengambil jurusan sastra Indonesia murni atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Seperti itu, oke. Nah, mungkin sekian dulu materi frasa, klausa, dan kalimat kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Edua ini, dan jika bermanfaat, adik-adik boleh membagikan kepada teman-temannya. Jangan lupa juga follow IG Bimbel Edua @bimbeledua.id. Oke. Nah, sekian dari Kakak Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.